Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Muji di Wonogiri. Mas Muji menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami oleh keluarganya waktu itu, dan kejadiannya ini udah lumayan cukup lama. Kita mundur ke akhir tahun 70-an. Jadi ya ini lama ya, udah dari tahun 70-an. Waktu itu Mas Muji sendiri masih kecil, mungkin sekitar usia 6 atau 7 tahun lah. Tinggal bersama kakeknya, sama orang tuanya, masih ngikut di rumah kakek neneknya waktu itu. Nah, jadi ada yang menarik gitu ya, sebagai seorang cucu melihat seorang kakek di zaman segitu yang begitu pemberaninya. Jadi kakeknya Mas Muji itu kayak gak ada takut-takutnya lah di mata Mas Muji sebagai seorang anak kecil, sebagai seorang cucu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu ya. Bawang goreng renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung dan sebagainya. Ada beberapa ukuran, ada 4 ukuran, ada 4 pilihan ukuran di sini, tapi yang di sini yang kelihatan cuma 3. Nanti cek aja, ada yang ukuran pouch juga. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga, terima kasih banyak atas dukungannya. Kita lanjut cerita dari Mas Muji tadi. Jadi Mas Muji menganggap kakeknya itu sebagai seorang yang sangat pemberani, bahkan melebihi bapaknya sendiri. Kalau bapaknya sendiri itu masih ada rasa-rasa takut lah semacam itu. Nah, ada beberapa kejadian nanti yang mau diceritakan kenapa itu tadi Mas Muji menganggap kakeknya itu adalah seorang yang sangat pemberani pada waktu itu. Jadi dulu namanya hidup di kampung, listrik belum masuk ke situ, masih pakai lampu-lampu minyak, masih gelap lah. Tapi untuk ukuran Mas Muji yang pada saat itu terbiasa dengan kegelapan, ya hal itu tuh kayak sama-sama aja, katanya begitu ya. Sama-sama aja saat udah ada listrik atau apa. Dulu ya ada penerangan, cuman penerangannya lampu-lampu kuning, lampu-lampu dari minyak, dan Mas Muji penglihatannya pun nggak terlalu terganggu waktu itu. Jadi begini. Ada beberapa pohon kelapa yang tumbuh mengitari rumah kakeknya tersebut. Di samping rumah ada, kanan kiri ada, di bagian belakang itu juga ada sekitar 6 pohon. Nah, di bagian samping itu ada dua sebelah kanan, kalau dari depan rumah ya, satu itu di sebelah kiri. Di depan rumah sendiri dengan halaman yang lumayan cukup luas, itu ada pohon mangga yang udah gede waktu itu. Nah, ya mungkin kalau kita membayangkan sekarang, oh betapa nikmatnya rumah kakeknya si Mas Muji tadi ya. Tapi kalau malam hari tiba, ya itu menjadi sesuatu yang lain, menjadi sesuatu yang menyeramkan. Meskipun kalau misal di saat-saat kayak lagi bulan purnama atau apa gitu ya, itu kan bulan bener-bener terang ya, karena nggak terdistorsi dengan cahaya lampu-lampu listrik. Malam itu rasanya seperti siang, kata Mas Muji. Rame, bener-bener rame, dan halaman Mas Muji sendiri itu menjadi salah satu tempat bermain. Karena apa? Di halaman rumah kakeknya itu luas. Nah, di seberangnya itu pun sama, halamannya luas. Jadi kayak ya begitulah, kayak lapangan, cuman kebelah jalanan desa yang memang dulu itu paling orang lewat ya lewat jalan kaki ya. Di tahun 70-an itu sepeda motor itu hampir ndak ada di kampung itu. Benar-benar sesuatu yang sangat sangat menyenangkan, yang susah lupa, kata Mas Muji. Itu waktu-waktu yang nyaman banget, kata dia, sebagai seorang anak kecil. Nah, ini kan rumah kakeknya Mas Muji itu dikelilingi beberapa pohon kelapa. Yang namanya mendengar kelapa jatuh gedebuk gitu, rasa-rasanya tuh biasa. Baik yang kelapa gede, yang ukuran sedang, atau yang masih keluntung yang kecil itu biasa banget lah buat Mas Muji gitu ya, dan keluarganya. Tapi
begini, kakek itu kalau misal malam ada kelapa jatuh, kedebuk gitu kan, kakek itu dia kayak tahu, nanti akan bilang, jangan diambil katanya begitu. Loh kenapa mbah? Ah itu udah bolong, udah dimakan sama ini, sama tupai gitu ya. Ada seperti itu. Terus ada kedebuk lagi. Ya diambil gitu kan, sana ambil aja. Dan itu memang kelapa bener. Kayaknya kakek itu tahu dari suaranya. Dan anak-anaknya termasuk Mas Muji pun jadi ikut itu tadi, berdasarkan suara jatuh itu menandakan kualitas dari kelapa tersebut. Itu kayak seolah-olah itu udah tahu. Jadi misal, mbah, kayaknya kelapanya bagus mbah, ya udah sana ambil. Akhirnya diambil. Terus misal pada diem semua gitu kan. Itu orang-orang udah pada tahu, oh ini kelapa itu udah bolong kayak gitu. Sampai pada suatu hari, ini ada sesuatu yang anomali, yang nggak sewajarnya terjadi. Kelapa itu jatuh berkali-kali, kedebuk gitu kan. Terus baru beberapa detik kedebuk lagi, jatuh lagi, sampai 4 kali. Dan waktu itu kondisi kelapa yang jatuh tersebut, ini tuh rasa-rasanya kayak kelapa yang bolong, bukan kelapa yang berat waktu itu ya. Dan ya orang-orang yang ada di situ, mbah, kok jatuhnya berkali-kali begitu ya mbah ya? Habis kayaknya nih kelapa sama tupai, karena tahu ini suara kelapa bolong, jadi nggak ada isinya, itu udah rusak ya, udah dimakanin sama tupai. Nah tapi mbahnya itu diem aja gitu, mbahnya Mas Muji gitu, hampir lupa namanya, mbahnya Mas Muji itu diem aja. Mbah kenapa mbah, ditanya kan. Dan akhirnya si mbah, udah ndak apa-apa katanya begitu. Karena udah malam, akhirnya kan orang-orang itu pada masuk ke dalam kamar. Nggak tahu jam berapa waktu itu Mas Muji. Mungkin waktu-waktu istirahat lah. Udah kayak pokoknya jam segini gitu ya. Yang Mas Muji sendiri nggak tahu itu jam berapa. Ini kayak, oh orang-orang udah pada masuk kamar. Nah saat masuk kamar, kedengeran lagi kedebuk gitu kan. Ih, kok kelapa itu jatuh lagi ya. Dan suaranya suara kelapa bolong. Tapi anehnya, kakek itu keluar, si mbah itu keluar. Mbah mau kemana? Katanya. Mau ngambil kelapa, kata si mbahnya. Loh, itu kan kelapa bolong, karena udah tahu ya dari suaranya ya. Si mbah nggak jawab apa-apa. Dia keluar dan yang lain pun nggak ngurus gitu ya. Mereka tuh memang mau istirahat. Begitu si mbah keluar, Mas Muji juga belum tidur waktu itu. Masih ngobrol-ngobrol, masih bercanda-canda sama bapaknya. Ngedengerin bapaknya cerita. Jadi pokoknya kalau mau tidur itu Pak, cerita dulu Pak, cerita seperti itu, minta diceritain. Bapak pun lagi cerita, yaitu kedebuk jatuh lagi. Kakek kan akhirnya keluar itu ya. Nah begitu keluar, kakek itu masuk. Buka pintu, Mas Muji penasaran, dia lagi dengerin cerita bapaknya, langsung lompat ke bawah dari kasur gitu ya, turun ke bawah, keluar ke sana nengokin. Nah begitu ditengokin, kakeknya itu bawa sesuatu, bawa kelapa yang kelapanya itu tua. Ada ini batangnya itu ya, tangkainya itu ada. Dan kelapa itu ditaruh di atas meja depan di situ. Cuman aneh kelapanya. Kakek itu kan misal ngambil kelapa, kalau kelapa yang jatuh itu biasanya jarang lah kelapa tua kayak gitu diambil sama kakek. Nah itu biasanya kalaupun diambil itu cuman dilemparin di pojokan rumah, nanti besok diambil, dipecahin, ambil serabutnya dan sebagainya gitu ya. Nah ini tuh enggak. Kelapa tua itu kelihatan dari warnanya itu ditaruh di atas meja. Dan anehnya lagi, kelapa itu dibungkus pakai kain. Kayak kain, enggak tahulah kain serbet atau kain apa, pokoknya kainnya Simba, entah sarung yang udah nggak kepakai atau bagaimana. Itu tuh dibungkus. Si Mas Muji kan ngeliatin, ih kok kelapanya begitu. Simba itu waktu itu udah ke belakang. Akhirnya Simbanya balik lagi, Mbah, kok kelapanya dibungkus? Ya enggak apa-apa, kata Simbahnya begitu kan. Udah sana tidur, kata Simba. Akhirnya udah Mas Muji pun masuk ke dalam kamar, tidurlah, mencoba untuk tidur gitu ya. Kesana tapi pikiran itu masih kepikiran, kok kelapa itu dibungkus ya. Dan
kelapa yang dibungkus itu terlihat lebih menyeramkan dari kelapa biasa yang digeletakin sama si Mbah. Soalnya Mas Muji juga sebagai orang kampung itu kan dengar-dengar mitos mengenai itu tadi kelapa yang ini ya identik dengan sosok gundul pringis atau apa gitu kan. Tiap daerah istilahnya mungkin beda-beda. Tapi intinya kelapa yang kalau misal diambil ternyata itu adalah kepala. Nah, selama pokoknya kalau misal malam-malam ada kelapa jatuh, mereka nggak ngambil, mereka tuh hanya berpendapat gitu ya, Mbah ini kelapa bagus, kelapa enggak. Dan seringnya kalau jatuh itu pun kelapa yang udah bolong. Kecuali ya kasus-kasus tertentu, buk gitu bunyinya itu beda. Tuh ini kelapa masih bagus loh. Nah malam itu pun seperti itu, kelapa bolong tapi kok diambil sama si Mbah. Udah gitu pakai dibungkus lagi. Ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama buat Mas Muji. Dia di kamar di situ cuman diem, mermelek, bapaknya udah selesai. Ya, gara-gara dia turun ke bawah, bapaknya mungkin ini kesempatan buat tidur atau bagaimana. Akhirnya bapaknya tertidur. Mas Muji kan balik lagi ke kasur. Dia tidur di antara bapak sama ibunya. Ibunya itu di ujung sana, bapak di bagian paling pinggir gitu ya. Mas Muji di tengahnya di situ. Saat lagi mermelek, miring gitu kan badannya. Kok aku nggak tidur-tidur gitu ya. Aku memang belum mengantuk, kepikiran kelapa itu. Akhirnya apa? Mas Muji itu dibikin kaget gara-gara tidurnya. Pintunya itu kan dibuka, cuman ordennya doang ada gitu ya. Orden pakai kain gitu doang. Nah, tiba-tiba ada yang bergeser. Orden itu kan ada jarak berapa 10 atau 15 cm lah di bawah gitu ya. Jadi nggak benar-benar prak nempel tanah gitu, ada jaraknya. Kelapa itu di balik orden bergeser dan kok kelapanya di situ, kata Mas Muji, loh kok kelapanya di situ. Bahkan tangkai yang tadi masih panjang itu kayak sempat nyentuh ordennya. Jadi di bagian atas itu itu berdiri, berhenti tepat di tengah-tengah pintu di balik korden tersebut. Mas Muji kan ngeliatin, kok seperti itu ya? Kok kelapanya bisa bergeser sendiri? Jangan-jangan itu kelapa ini lagi gitu kan. Kelapa ya itu tadi gundul pringis. Akhirnya Mas Muji pun ketakutan, dia ngumpet begini. Setelah tidak tahu berapa lama akhirnya dia pun tertidur. Nah keesokan paginya penasaran banget, bangun-bangun nyariin si mbahnya. Mbah dicariin, si mbah itu lagi di belakang. Mbah, kelapa yang kakek ya maksudnya ya, Mbah, kelapa yang semalam mana, kata si Mas Muji. Oh, kelapa semalam itu tuh di situ digantungin sama kakeknya, itu di pojok ruangan, di pojok belakang rumah di situ. Digantungin masih dengan kainnya itu tadi. Ya itu kan jadi serem, kata Mas Muji. Mbah, kok digantung di situ sih, Mbah? Serem, Mbah, itu kayak kepala, kata si ini. Ya nggak apa-apa, terus mau ditaruh di mana, kata si mbahnya. Ya wes, akhirnya sudah kan. Memang digantung di situ si mbahnya, itu bukannya gimana-gimana gitu. Cuman buat Mas Muji itu tuh menyeramkan banget. Sampai akhirnya sore hari sekitar jam 4. Mas Muji sendiri itu mau tidur, mau mandi sore habis main gitu kan. Main pulang jadi pesawat-pesawatan, burung-burungan begitu langsung menuju ke belakang rumah. Buka baju, di samping sumur itu udah embernya itu udah penuh, ada sabun batang di sana. Gebyur lagi mandi sore, enak, masih terang, agak sedikit anget, angin pun berhembus. Ya sempat main-main air dulu di situ, itu nikmat banget. Nah, Mas Muji ingat melihat ke arah kelapa. Masih sore loh, kelapa itu goyang-goyang sendiri tiba-tiba, nggak ketiup angin, nggak ke apa, intinya seperti itu. Kelapa itu goyang-goyang sendiri. Loh, kok kelapanya goyang-goyang sendiri, kata Mas Muji. Ini dia tuh lagi sabunan, belum dibilas gitu ya. Dan setelah diperhatiin, kelapa itu tiba-tiba muter dan ada bagian yang tutupnya itu kayak dipaksa terbuka, dan itu nunjukin kalau kelapa itu satu sisinya itu ada mukanya.
kayak muka seorang bapak-bapak lah, kayak muka seorang laki-laki, cuman hidungnya itu panjang, mancung gitu ya, dan bibirnya tuh nggak tahu tipis, dia tuh nyengir-nyengir kayak gitu, ya meringis gitu ya, mungkin kayak ketawa-ketawa. Ya Mas Muji ngeliatin begini itu beneran enggak sih, dideketin sama dia cuman beberapa langkah doang, mastiin ternyata bener itu memang ngebentuk satu kepala. Yo akhirnya dia teriak-teriak kan, masih sabunan, sabun kan licin, masuk ke sana, slep ke dalam rumah, kepleset, kedebuk, jatuh, nangis waktu itu ya. Bapak sama ibunya nyamperin ke sana, kakeknya itu lagi di depan, lagi nyapu. Dan, kenapa kamu, kenapa? Apa, gitu, sakit pak, sakit. Akhirnya ditolongin, ya biasalah anak jatuh begitu ya. Udah kamu lagi mandi kok seperti itu, sini, nggak mau pak, nggak mau, sini dulu, itu masih banyak sabunnya belum dibilas. Akhirnya disiramlah sama bapaknya, dibilas. Terus Mas Mujinya kan begini terus, apa kamu ngeliatin apa? Pak itu pak, kelapanya tuh tadi jadi kepala gitu. Cuman ini kamu aja katanya. Udah enggak apa-apa. Akhirnya sudah digebyur-gebyur, udah kan selesai. Mas Muji pun kesana ke arah depan main lagi, dan mulai saat itu Mas Muji takut melangkahkan kaki ke area belakang rumah karena ada kelapa tersebut. Nah, malam harinya dilanjut main lagi di depan rumah. Di situ kan rame sampai ndak tahu jam berapa, disuruh masuk ke dalam rumah, saatnya istirahat. Nah, saat istirahat tersebut Mas Muji, biasa anak kecil kan banyak acaranya gitu ya. Kalau di ruang tengah sana, Mas Muji itu merasa aman. Takutnya itu kalau ke belakang. Kalau misal ke belakang, pasti manggil bapak sama ibunya buat nganterin pipis atau apa. Nah ini, oh iya Mas Muji, waktu itu mungkin karena orang tuanya agak-agak males, kalau misal malam-malam bangun atau bagaimana, di kamarnya itu disediain kaleng. Jadi kalau misal mau pipis, udahlah kamu pipisnya tuh di kaleng aja, nggak usah ke belakang. Ya hal itu selesai buat Mas Muji gitu kan. Sebelum tidur, drama dululah biasa. Bapak sama ibunya udah siap-siap mau tidur, Mas Mujinya tuh masih bolak-balik itu di dalam kamar. Gerusak-gerusuk kesana kemari, sampai akhirnya dia itu keluar dari kamar. Keluar begini doang, rasa-rasanya dia itu kayak melihat sesuatu gitu waktu itu, cuman nggak tahu itu apa. Makanya dia tuh ngelongok keluar kamar. Nah begitu ngelongok keluar kamar begini menuju ke arah koridor gitu ya, ini ada satu pintu lagi, kesana itu belakang rumah. Belakang rumahnya itu udah rapet ya, jadi bukan kebun yang melompong kayak gitu, dan ujung dari bangunan itu ada atapnya, di tengah-tengahnya itu kayak bolong buat kayak semacam jemuran seperti itu. Nah ini di bagian ujung bangunan sana itu tergantunglah kelapa tersebut. Nah ini malam itu Mas Muji ngelongok dari kamar, ngelihat ke arah pintu belakang. Kelapa yang tadi yang ada kainnya tersebut itu udah tergeletak tepat di tengah-tengah pintu. Ya akhirnya Mas Muji masuk ke dalam sana. Pak, bangun pak. Apa Ji? Apa udah malam tidur pak? Itu pak, kelapanya masuk pak, kelapanya masuk. Kelapa apa? Kata bapaknya. Pak lihat dulu. Bapaknya itu udah males, mungkin udah capek atau bagaimana. Tapi karena dipaksa, ya wes, bapaknya pun turun ngelongok ke sana. Nah begitu ngelongok ke pintu, ya ndak ada apa-apa gitu. Orang nggak ada kelapa, udah masuk cepetan. Pintunya tutup. Akhirnya pintu ditutup, jegrep. Biasanya tadinya kan dibiarkan terbuka, ini tuh ditutup. Kondisi kamarnya itu, rumah kakeknya tersebut, bagian langit-langitnya tuh belum ada tutupnya. Jadi masih melompong ke sana, bisa ngelihat rangka-rangka genteng di situ. Dan ya temboknya pun nggak full gitu ya. Akhirnya sudah Mas Muji pun masuk ke dalam kamar. Kelap-kelip ngeliatin ke arah genteng. Biasanya itu ada hobi, dia itu ngitungin kayu dari kanan ke kiri. Biasanya itu ada berapa gitu ya. Dihitung itu sampai 28. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kebiasaan sebelum tidur Mas Muji. Cuman malam itu saat dia lagi berhitung, tiba-tiba dia itu sampai di pemandangan kayu penyangga pertama di tengah-tengah di situ ya.
Nah, saat di kayu tersebut, Mas Muji ngelihat kelapa itu tuh nempel di sana, tergantung di situ. Dia pun apa ya, kalau istilah sekarang itu kayak girap-girap, shock, histeris. Nah, lebih tepatnya itu dia tuh histeris, ketakutan, teriak-teriak, "Pak, itu Pak, kelapanya di sana, kelapanya di sana." Nah, akhirnya bapaknya pun bangun, neneknya, ibunya bangun, nenek, kakeknya itu bangun semua, pokoknya yang ada di rumah itu. Dan Mas Muji malam itu, dia itu kayak ketakutan, bener-bener sesuatu yang orang lain itu nggak ngeliat. Mas Muji itu seolah-olah ngelihat kelapa itu tuh di atas sana. Sampai akhirnya udah ditemenin kan, bahkan apa, tidurnya itu kan dulu pakai ranjang yang ada tiangnya itu loh, yang ada buat masang kelambu semacam itu. Nah, ini di kamarnya Mas Muji sendiri, bagian atasnya itu nggak ada tutupnya. Biasanya beberapa orang itu suka naruh plastik atau apa supaya debu dari atas itu nggak langsung turun ke bawah. Nah, itu di kamarnya Mas Muji itu nggak ada, jadi melompong kelambu begitu aja ke atas. Makanya dia bisa ngelihat. Nah, dari situ akhirnya malam itu juga Mas Muji tidurnya di atasnya itu dibentangin kain selendang supaya dia itu nggak bisa melihat ke arah genteng situ. Ketakutan, benar-benar ketakutan, sampai keesokan harinya Mas Muji bangun gitu kan. Dia bangunnya itu kesiangan. Bapak ibu seperti biasa, bapak ibunya juga udah keluar waktu itu. Nah, begitu dia bangun, dia ngelihat kelapa tersebut itu udah berdiri di atas meja ibunya di situ di dalam kamar. Ya, ngejerit-jerit lagi, ketakutan lagi, sampai akhirnya siang hari Mas Muji itu sakit, badannya itu anget gitu kan. Dan ya sudah, saat anget tersebut ada yang bilang ini Muji itu kesambet, katanya begitu. Kesambet apa gitu kan? Ini tuh kesambet, nggak tahu, kayaknya kesambet kelapa. Jadi setelah Mas Muji sakit, ini kan ada obrolan. Mas Muji itu katanya melihat kelapa itu yang dibungkus dan itu menyeramkan banget. Sementara ternyata yang terjadi sebenarnya adalah kakeknya malam itu nggak pernah bawa kelapa. Nggak pernah bawa masuk kelapa yang dibungkus pakai kain, itu nggak pernah malam itu. Jadi saat kedebuk keluar itu tadi, kakek memang ngecek ke sana. Itu hanya suara, kata kakeknya. Kelapanya itu nggak ada sama sekali. Ya udah, kakek pun masuk lagi. Terus itu dia nggak bawa satu buah kelapa pun. Bahkan apa? Yang dibilang sama Mas Muji, kelapanya digantung itu sebenarnya kelapa lama, bukan kelapa baru yang ada kainnya. Itu kelapa udah dari dulu, dari si Mas Muji belum lahir, itu udah tergantung di sana. Makanya kakeknya saat ngomong itu tergantung di situ gitu ya. Ya kakeknya itu kayak alas apa sih gitu, nggak terlalu dianggap. Dan ya ternyata katanya begitu Mas Muji. Orang aku ngelihat ini, nah bapaknya, ibunya, semuanya itu nggak melihat ada kelapa yang dibungkus seperti itu. Akhirnya sudah, si kakeknya tersebut pun ngobrol sama salah satu kawannya. Ini gimana bro, misalkan gitu ya. Ini gimana bro, cucuku kok seperti ini. Ya udah gini aja, kamu lakuin seperti ini katanya. Kata si temannya gitu kan. Lakuin apa? Kamu bikin kelapa itu ya seperti yang digambarin sama si Muji. Loh maksudnya gimana? Ya kamu cari kelapa gitu kan, terus nanti dibungkus pakai kain. Oh malah cucuku malah kayak gitu, malah tambah ribut gitu kalau seperti ini. Ya enggak begitu. Jadi nanti kelapa itu kamu taruh tuh di salah satu kelapa itu yang sebelah rumah kamu itu yang di tengah katanya. Kayaknya kan itu yang paling tabet gitu, katanya itu yang paling angker, kata si temannya itu tadi. Akhirnya sudah, kakeknya pun nurut, bikinin kelapa seperti itu, dibungkus pakai kain. Nah Mas Muji waktu itu kan masih sakit ya,
dia keluar dari kamar, kelapa itu kan ditaruh di atas meja. Nah, begitu Mas Muji ngelihat, itu langsung dia lari mendekat ke situ, histeris gitu kan. Wah, kok kelapanya di sini, Mbak? Kelapanya kok di sini? Kelapanya dia ketakutan. Itu kelapa itu tuh dilemparin ke kakeknya yang lagi duduk di sana juga, diambil, dilemparin begini. Untung apa, kakeknya tuh nangkep, grep gitu kan, nggak ngejatuhin apa-apa. Nah, dari situ akhirnya sudah Mas Muji pun ditenangin sama bapak sama ibunya. Dan itu malam hari ya, malam harinya ini si kakek akhirnya keluar dari rumah buat naruh kelapa itu, ditaruh di bawah yang itu, batang yang di tengah sebelah kanan, posisinya di tengah bukan yang di depan. Ditaruh di bawahnya di situ. Udah kakek pun masuk. Mas Muji pun tahu kegiatan tersebut, dia juga melihat gitu kan. Nah, keesokan harinya, oh ya, malam itu Mas Muji bisa tertidur dengan lumayan cukup pulas, ditemenin sama bapak ibunya tentu saja. Keesokan paginya Mas Muji bangun. Nah, ini dia mendapati cerita-cerita, baik dari neneknya, baik dari kakeknya, dari bapaknya, kayak gitu kan. Ini ngebahas katanya, kelapa itu tuh hilang dengan sendirinya, nggak tahu, mungkin ada orang yang ngambil mungkin. Tapi waktu itu keluarganya Mas Muji percaya kalau kelapa itu tuh kayak diambil sama sesuatu yang gaib di sana. Ya nggak tahu kebenarannya mana gitu ya. Yang jelas seluruh keluarganya Mas Muji sendiri nggak tahu kelapa itu perginya kemana. Dan kakeknya kan nanya sama temannya ya, sampean yang ngambil kan bro, katanya gitu. Ngambil apaan? Kelapanya, katanya. Kelapa ngambil, ngapain ngambil kelapamu cuman satu butir gitu doang. Itu di belakang kelapaku juga banyak, katanya. Ngapain ngambil kelapamu yang cuma satu itu? Iya juga ya. Terus siapa yang ngambil ya? Kok bisa hilang sendiri? Nah, kata temannya, ya wis itu diambil sama yang penunggu situ. Ya wis sudah, ndak apa-apa, katanya. Cucumu nanti nggak diganggu-gangguin lagi, katanya seperti. Dan memang benar, Mas Muji itu sembuh. Setelah sembuh, ya sudah, penampakan mengenai kelapa yang itu tadi itu udah tidak pernah muncul lagi. Semuanya tuh kayak kembali normal, meskipun ketakutan itu masih ada ya selama beberapa hari ke depan. Tapi ya karena lupa sendiri, akhirnya ketakutan mengenai kelapa yang dibungkus itu pun mulai hilang gitu. Dan ya Mas Muji mulai menjalani kehidupan seperti anak-anak yang lain. Cerita sama teman-temannya mengenai kejadian itu. Jadi ada kelapa bungkus kayak gitu. Nah, si teman-temannya yaitu menangkap, membayangkan, memfantasikan gitu. Kelapa bungkus itu seperti kepala yang dibungkus gitu. Ya mereka tuh bayanginnya nyambung-nyambungin mungkin dengan sosok orang yang udah meninggal, kayak sosok pocong atau apa, kepalanya doang itu seperti itu. Dan akhirnya apa? Gara-gara ceritanya Mas Muji, ada sesuatu yang terjadi di kampung tersebut. Cerita itu menyebar dengan suburnya, menyebar secara organik dari mulut ke mulut. Dan biasanya malam itu kan rame, orang-orang itu pada main. Nah, malam sebelumnya ini banyak orang ngobrolin masalah itu. Kelapa bungkus, awas lu nanti ada kelapa bungkus loh, kayak gitu kan. Dan lama-kelamaan malam itu jadi sepi. Kok yang main cuman separoh ya? Kok cuman setengah doang? Yang lain itu pada kemana? Ternyata yang lain itu pada ketakutan, nggak berani keluar malam. Gara-gara itu isu kelapa bungkus yang sebenarnya itu nggak pernah dihembuskan secara sengaja oleh keluarganya Mas Muji. Justru Mas Muji yang cerita ke teman-temannya. Nah, warga menangkapnya itu sebagai sesuatu yang ya mungkin bisa terjadi di rumahnya. Karena di zaman segitu pohon kelapa itu masih banyak tersebar gitu ya. Orang-orang saat melihat pohon kelapa itu pun jadi lumayan cukup takut. Yaitu orang-orang akhirnya apa? Malam hari lebih memilih di rumah. Kelapa bungkus pokoknya pada saat itu
benar-benar menjadi satu cerita yang ya mungkin diingat oleh beberapa warga ya, terutama yang mengalami zaman-zaman segitu sebagai ya kayak cerita yang itu tadilah, cerita yang berkembang dengan sendirinya, yang sebenarnya itu adalah pengalaman pribadinya Mas Muji. Dia doang yang melihat, keluarganya kan nggak melihat, tapi hal itu berhasil membuat takut warga kampungnya. Dan akhirnya selama beberapa hari, kampung itu pun sepi, mungkin sekitar 1 minggu lah, dan itu tuh gak enak banget, gak nyaman banget. Dan akhirnya sudah, warga pun melupakan dengan sendirinya ya, karena memang gak terbukti, gak ada sih beberapa cerita yang mungkin itu ngarang atau bagaimana. Warga itu ngaku, aku semalam jalan ke sini, ada bunyi kedebuk jatuh, pas tak lihat kelapa bungkus. Nah, seperti itu. Nah, itu kan akhirnya ya memperkuat lagi, yang orang mau lupa jadi ingat lagi, orang mau lupa jadi ingat lagi, seperti itu. Dan 1 minggu kemudian kondisi pun kembali normal. Untuk Mas Muji sendiri itu udah enggak takut, sekarang giliran warga yang takut gitu kan. Udah, itu aja satu cerita dari Mas Muji di Wonogiri sana. Terima kasih banyak Mas Muji atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Nah, kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.